Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi muhibban wa bil qur'ani mu'annisa wa bil mauti wa'zah wa bi khasyatillahi ilma amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Yang sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jajaran pengurus. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, amin Allahumma amin. Juga yang sama kita muliakan seluruh para alimil ulama, para sepuh, para kiai, para cerdik pandai, para cendekiawan tuan guru yang alhamdulillah barangkali ada yang hadir bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita biar pada sehat walafiat, biar semuanya Allah panjangkan umur mereka, serta kita mendapatkan keberkahan ilmu guru-guru kita, amin Allahumma amin. Juga ada sahabat saya yang juga imam besar di masjid ini, Ustaz Faqih, mudah-mudahan juga beliau biar sehat panjang umur, serta mau didoakan baik tambah istri? Enggak? Oh jangan ya. Mudah-mudahan rezekinya bertambah, amin Allahumma amin. Saya dikasih waktu sedikit, hanya kultum. Kultum itu adalah kuliah 70 menit ke depan, berarti kurang lebih 2 jam lebih. Betul? Kuat? Hah? Apa 700 menit? Ya, singkat saja. Ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih yang keberapa? Yang ketiga, alhamdulillah. Saya pikir tadi jawabannya langsung lebaran besok. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Sebab tidak semua yang Allah berikan panjang umur. Ada yang sudah meninggal dari siang, ada pula yang sudah meninggal pagi tadi, ada pula baru lagi dia masa sudah meninggal dunia. Masya Allah. Maka malam ini kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Jangan bangga. Cuman bagi yang masih hidup panjang umur, mesti diingat panjang umurnya kita adalah kesempatan untuk kita terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Mungkin Allah sedang ingin memberitahu, wahai hambaku yang masih hidup, sengaja aku berikan kau hidup 5 menit lagi, nanti 5 menit ke depan kau meninggal dunia. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan insyaallah malam di bulan yang mulia ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berdiri tegak, semangat berdirinya, takbirnya semangat, rukuknya semangat, sujudnya semangat. Saking semangatnya rukuk bisa 3 kali. Jangan begitu. Semangat berdiri tegak beribadah kepada Allah, lakukan salat sunnah tarawih, witir, tahajud, taubat
dan sebagainya. Sebab siapa yang melaksanakan amaliyah ubudiyah di malam bulan yang mulia, di malam bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala amaliyah kita. Amin. Adapun tema kita kali ini sudah ditentukan, yaitu mendidik anak sejak dari usia dini. Bagaimana anak-anak kita bisa kita didik dalam berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dari Ar-Rubaiyah bintu Ma'awil. Satu kisah di dalam hadis tersebut, salah seorang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa Ramadan. Kemudian sebagian sahabat mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasul, apakah boleh anak-anak kami ajak untuk berpuasa sejak dini?" Maka kata Rasul, silahkan ajak kalianlah anak-anak kalian sejak dari kecil. Yu'tuna anillah. Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi ini mengajarkan anaknya berpuasa sejak dini, khususnya puasa Ramadan. Ternyata anak-anak sahabat Rasul itu, kenapa mereka kuat dalam berpuasa Ramadan, padahal di Mekah itu panasnya bukan main. Ternyata mereka diberikan lamba, permainan dari bot. Kalau bahasa kita kayak apa ya, permainan yoyo. Saking asiknya anak para sahabat ini dikasih mainan, sampai lupa makan dan minum, sehingga tiba-tiba sudah buka puasa. Ternyata diperjelas lagi oleh Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, boleh-boleh saja anak-anak kita ini dikasih motivasi untuk supaya suka beribadah, khususnya berpuasa dengan hadiah. Misal nanti kita punya anak 3, misalnya abang, adik, nanti kalau sudah full puasa 30 hari, papa akan belikan sepeda. Boleh. Bagaimana anak yang umur 3 tahun? Kalau kata psikologi, profesor khusus disiplin ilmu psikologi, mereka mengatakan dalam ilmu psikologi, jangankan disuruh puasa, anak 3 tahun saja disuruh pakai jilbab, kata mereka pemaksaan. Bukan. Justru awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bisdiqan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Rusdan Ar-Ramli Al-Ansari As-Safi'i dalam 3 kitab, Fathur Rahman li Ibn Syafiddin, Mawahibus Sumah, juga dalam kitab Matan Subat. Ternyata anak itu begitu lahir mesti harus ada tarbiyah, pendidikan dari orang tuanya. Sampai pondok, pimpinan pondok pesantren saya dulu di Gontor, Syekh Kiai Zarkasi, ditulis dalam kitabnya, di dalam kitabnya itu Tarbiyatul Ula ya Tarbiyatul ternyata pendidikan anak yang pertama kali adalah seorang ibu. Maka tak ada tuh universitas terbaik, sekolah terbaik, yang paling terbaik adalah didikan seorang ibu. Maka kalau istrinya mau baik, istrinya mau berakhlak, bagaimana pemimpin rumah tangganya? Maka seorang imam rumah tangga sudah dikatakan oleh Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya ini nanti dipertanggungjawabkan. Bu, kami tak pesantren.
Kami tak presiden, kami tak gubernur, kami ini tidak pun sebagai pemimpin, tapi kita semua adalah pemimpin buat anak dan istri kita. Maka nanti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri kalian dari api neraka. Bagaimana anak istri kita mesti kita jaga dari api neraka? Tentu adalah dari pendidikan awalnya seperti apa. Seorang istri begitu kita sudah nikahi, saya terima nikah kawinnya fulan binti fulan, maka sejak itulah mesti istri kita didik. Seorang anak begitu lahir, bahkan dari rahim seorang ibu 4 bulan umurnya dianjurkan untuk diberikan pendidikan. Dalam rahim bayi itu mesti dikasih pendidikan. Bagaimana pendidikannya? Didengarkanlah dia bacaan murattal Quran, dibacakanlah dia sholawat. Maka nanti diharapkan supaya bayi ini begitu lahir sudah tidak asing dengan bacaan Al-Quran. Inilah pendidikan. Teringat saya pada tahun lalu, kebetulan alhamdulillah saya adalah sempat menjadi perwakilan dari negara Indonesia untuk berdakwah di negara Hong Kong. Dari beberapa para dai, ratusan yang diambil cuma 9. Ternyata 8 orang sudah doktor. Saya tadinya tidak lulus, tapi sudah hampir 1 hari mau berangkat dihubungi. Kenapa? Dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri, Ustaz Ihsan, antum bisa nggak berangkat ke Hong Kong? Kenapa? Karena ada permintaan dari KJRI Hong Kong, kalau nggak salah Pak Iqbal namanya, untuk mendidik anak-anak yang ada di Hong Kong karena mereka ini butuh pendidikan dari usia ini. Itu tugas saya. Padahal Hong Kong itu mayoritas non-Islam. Bagaimana anak-anak mereka? Mereka puasa, mereka sekolah, yang lain pada makan. Akhirnya pulang-pulang ngadu ke saya dengan nangis, Ustaz, saya nggak kuat. Mereka pakai bahasa Inggris, sebetulnya saya lupa pula bahasa Inggris mereka itu kayak apa. Saya nilai saya rendah kali di dulu bahasa Inggrisnya. Jadi saya agak-agak sedikit aja. Kalau puasa tinggal S namanya puasas. Ternyata mereka ini cara mendidiknya, pertama, anak usia dini mesti kita beritahu tentang tokoh-tokoh Islam. Kita kemudian kita ceritakan cerita-cerita kisah inspiratif tentang Islam. Baru kemudian ajarkanlah mereka tentu dari sholatnya. Karena fakun minal iman fi mazid bekasratis sholat wa ta'at. Anak itu akan bisa terbentuk akhlaknya kalau mereka sudah dilatih dari sejak 7 tahun sholat oleh orang tuanya. Maka orang tua ini mesti memberitahukan sholat itu penting. Ketika anak ini sudah mulai kecandu dengan sholat, disitulah akhlak mereka akan terbentuk. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa dengan sholat mereka ini mereka akan sukses. Disitulah terbentuk kejujuran mereka. Mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah, tapi mereka percaya dengan Allah. Terbentuk iman mereka. Maka dengan sholat ini disuruh mereka nanti puasa. Ada anak kami yang kecil Ustaz, umur 3 tahun. Bagaimana caranya kami ini mengajarkan mereka puasa? Oh iya, caranya dalam kitab Tarbiyat wa Ta'lim itu dijelaskan, kalau biasa anak kita sarapan jam 7 pagi,
Coba bilang sama dia selama Ramadan ini, adik, nanti adik sarapannya agak molor dikit ya, jam 9. Walaupun mereka terlambat menahan lapar 2 jam, tapi mereka sudah terlatih dengan menahan lapar. Kalau sudah biasa, tambah lagi. Adik, bisa nggak? Kalau adik bisa nahan lapar sampai jam 12 siang, nanti papa kasih dia. Maka ada puasa beduk, setiap beduk zuhur makan, beduk asar makan, ya kan? Maka inilah tarbiyah. Kenapa? Kalau anak-anak kita ini sudah mulai dilatih dari kecil, puasanya, sholatnya, sedekahnya, ajarkan anak kita, kasih dia duit 2.000. Adik, nanti subuh, adik ikut papa berjamaah, nanti adik cari kotak infak, adik masukkan. Latih anak kita sejak dari sekarang. Maka kalau ini sudah terlatih, insya Allah negara Indonesia punya tabungan hebat yang disebut dengan aset bagi bangsa dan negara. Ini aset luar biasa. Aset itu bukan bangunan rumah, mobil mewah, punya kantor besar, penghasilan banyak. Itu bukan aset yang sesungguhnya. Tapi aset yang sesungguhnya punya anak 5, punya anak 10, punya anak 1.000, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau punya anak 5 taat sama Allah, semuanya setiap sholat mengirimkan Al-Fatihah semuanya dan lain sebagainya, maka kita akan tertolong. Hadirin jamaah sholat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai-sampai kata ulama usul fikih, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau anak kita tak bisa puasa 30 hari, jangan dipaksakan. Paling tidak sedikit saja dia merasakan puasa. Maka tentu dibolehkan, tapi jangan sering-sering. Takutnya nanti mereka beribadah ini mengharapkan hadiah. Sekali-kali ajarkan anak kita dengan kata-kata, adik, abang, nanti kalau abang rajin puasa, abang bisa ketemu dengan Allah. Mana dalilnya? Wujuhu yawma idzin nadirah. Nanti kita akan ketemu dengan Allah dengan wajah yang berseri-seri. Tapi kalau adik nggak bisa menjaga puasa, jangan sekali-kali katakan kepada anak kita, abang, kalau abang nggak puasa, abang nanti masuk neraka. Jangan pernah lontarkan kata-kata masuk neraka. Nanti anak kita mengira bahwa Allah itu pemarah. Allah itu cuma punya neraka. Tapi dibalik bahasanya, abang, adik, kalau abang bisa menjaga puasa, abang akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini kultum singkat kita malam ini. Tentu mari kita latih anak-anak kita sejak ini. Dengan apa? Mari kita ajarkan dengan kisah-kisah sahabat Nabi, kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kenalkan para nabi-nabi, para tokoh-tokoh Islam. Ajarkan dengan lembut mereka untuk sholat. Ajarkan dengan puasa Ramadan, tapi jangan dengan paksaan. Berikan mereka hadiah. Dengan itu mereka akan bersemangat untuk terus memperbaiki, belajar dari sekarang tentang amaliyah yaumiyah sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, tergantung Ustaz Fakih kapan undangnya lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Ini saja dari saya, kalau banyak salah-salah kata mohon dimaafkan. Insya Allah kita mudah-mudahan semuanya panjang umur, bisa sampai kepada hari raya Idul Fitri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyir sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.